Film ini dimulai dengan seorang lelaki bernama Anwar Hussein, seorang psikolog yang mendatangi lembaga permasyarakatan untuk menemui seorang tahanan bernama River Raffi, seorang psikopat yang telah melakukan 14 pembunuhan hanya untuk kesenangan dan akan dihukum gantung minggu depan. Anwar mendatanginya hanya untuk mewawancarainya secara langsung guna untuk kepentingan studinya. Anwar memiliki seorang istri bernama Fatima dan juga seorang putri. Anwar juga bekerja sebagai konsultan kriminologi di Kepolisian Kochi karena rekomendasi dari temannya yaitu SCP Anil Madhavan. Lalu scene pun berpindah ke seorang polisi bernama Abraham Kosi yang sedang berjalan pulang ke rumah. Namun saat tiba di depan rumah, tiba-tiba listrik di sana padam dan terlihat sebuah mobil van yang menyala dengan lampu yang berwarna merah. Karena mencurigakan, Abraham pun mendekati mobil itu dan ketika ia sampai di mobil, ia pun dikagetkan dengan seorang yang memakai topeng. Dan setelah itu, Abraham Kosi pun menghilang dan hanya meninggalkan handphonenya di sana. Dan setelah beberapa hari, mayat Abraham Kosi ditemukan di sebuah proyek konstruksi dengan mata dan jantung yang sudah dicabut. Polisi pun langsung mendatangi tempat itu, begitupun dengan Anwar. Namun dari semua saksi yang ditanya, tidak ada satupun yang melihat kejadian itu. Dan tim forensik pun tidak menemukan sidik jari atau tanda apapun di tubuh korban. Ditambah tubuh korban sudah disiram dengan banyak parfum, sehingga anjing pelacak pun tidak bisa mengendusnya. Lalu dokter forensik pun menjelaskan kematian korban, di mana kedua matanya dicabut saat korban masih hidup. Namun tidak ditemukan tanda-tanda bekas perlawanan di tubuh korban. Lalu atasan Anil pun datang ke sana. Dia adalah DCP Catherine Maria. Catherine pun memerintahkan Anil untuk membentuk tim investigasi khusus untuk kasus ini. Lalu Anil dan Anwar pun mendatangi tempat korban diculik untuk melakukan investigasi. Namun sayangnya, mereka tidak menemukan satu rumah pun yang memasang CCTV di sana. Anwar pun heran mengapa seorang polisi diculik tanpa perlawanan dan meninggalkan ponselnya. Lalu Anil mengatakan, bisa jadi dia diancam senjata dan dibawa masuk ke mobil atau dia dibunuh oleh orang yang dia kenal. Karena saat kejadian tidak ada satupun tetangga atau orang di sana yang melihatnya. Polisi pun masih kebingungan karena belum mendapatkan petunjuk apapun dari hasil investigasi mereka. Saat di rumah, Anwar pun kembali memeriksa beberapa file hasil analisanya. Lalu ia pun menelpon Anil dan menjelaskan analisanya. Kalau pelaku yang membunuh dengan meninggalkan tanda seperti itu tidak akan berhenti dengan satu korban. Mereka mungkin akan melakukannya lagi hanya untuk kesenangan. Dan dalam kasus ini, sasaran utamanya adalah polisi. Anwar pun meminta Anil untuk menetapkan kode merah di departemen mereka dan seluruh kepolisian di kota Kochi. Namun Anil tidak menanggapinya dengan serius karena merasa Anwar terlalu berlebihan dan dia justru mematikan handphonenya. Namun apa yang dikatakan Anwar ternyata benar. Karena beberapa hari kemudian, seorang polisi yang sedang patroli diculik dengan cara yang sama seperti korban yang pertama. Dan ketika bawahannya mencarinya, mereka pun hanya menemukan ponselnya di sana. Catherine yang menerima kabar itu langsung memerintahkan semua petugas polisi yang sedang berpatroli untuk berjaga di semua jalan sepi dan memeriksa semua kendaraan yang terlihat mencurigakan, agar tidak memberikan celah untuk pelaku membuang mayatnya di tempat umum. Lalu ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti ketika melihat ada polisi yang berjaga. Petugas pun melaporkannya untuk meminta bantuan. Saat mereka menghentikan mobil itu, ternyata mobil itu memuat paket ganja yang akan diselundupkan. Hingga pagi hari, polisi tidak mendapatkan kabar penemuan mayat di tempat umum. Dan keesokan harinya, saat seorang polisi ingin merokok di belakang kantor polisi, ia pun melihat sebuah patung Dewi Hukum. Saat ingin mengambilnya, ia pun kaget saat melihat ada mayat polisi tanpa mata dan jantung yang berada di dekat patung. Hal itu benar-benar memukul kepolisian Kochi, karena pelaku membuang mayatnya di dalam kantor polisi tanpa diketahui oleh siapapun. Lalu mereka pun memeriksa CCTV saat kejadian. Namun mereka tidak menemukan pelaku membuang mayat di dalam CCTV itu. Hal itu benar-benar membuat mereka bingung. Namun Anwar melihat ada yang ganjal dengan rekaman CCTV itu.
Saat diperiksa, ia pun melihat ada mobil yang membawa patung Rahwana untuk acara festival. Sedangkan festival itu sudah berlangsung 3 hari yang lalu, yang artinya rekaman itu berasal dari 3 hari sebelumnya. Anwar pun yakin jika sistem mereka sudah diretas dan mereka pasti telah merusak CCTV dengan mengubah visualnya. Lalu Catherine pun memerintahkan mereka untuk mencari ahlinya untuk memperbaiki sistem mereka yang sudah diretas. Lalu seorang petugas lain datang dengan membawa patung Dewi Hukum yang ditemukan di samping korban. Ia pun mengatakan jika penyebab kematian korban yang sekarang sama dengan yang kemarin, yaitu tanpa mata dan jantung. Dan juga mereka tidak menemukan sidik jari yang dapat diidentifikasi, dan korban pun telah disemprot dengan banyak parfum. Anwar yang melihat patung itu merasa aneh karena patung itu tidak seperti patung Dewi Hukum pada umumnya yang menggunakan penutup mata. Dan wajah patung itu pun bukan wajah orang Yunani pada umumnya, melainkan wajah orang Malayam India. Dan patung itu pasti dipesan khusus oleh pelaku. Lalu scene pun berpindah ke seorang pemuda yang sedang meretas ATM. Lalu ia pun dikagetkan dengan kemunculan Anwar di belakangnya. Pria itu adalah Andrew, seorang hacker yang kebetulan mengenal Anwar. Anwar pun langsung memaksanya masuk ke mobil polisi dan membawanya ke kantor untuk membantu mereka dalam kasus ini. Andrew pun menjelaskan bagaimana rekaman CCTV mereka bisa diubah dan diretas, dan hal itu dilakukan oleh seorang yang sudah ahli. Setelah mendengar itu, Catherine menyuruh Andrew untuk tetap di kantor polisi sebagai tim hingga kasus itu selesai, dan memerintahkannya untuk memeriksa keamanan di situs web kepolisian maupun milik pribadi anggotanya. Keesokan harinya, Anwar dan Anil mendatangi beberapa toko untuk mencari toko yang menjual patung Dewi Hukum. Namun tidak ada satupun toko yang menjual patung seperti yang mereka temukan di TKP. Lalu Catherine pun mengadakan rapat besar bersama para kepala polisi di daerah Kochi guna menyelesaikan kasus itu dan menangkap pelakunya. Catherine pun membuat rencana rahasia agar semua polisi pada malam ini untuk menyebar ke seluruh wilayah Kochi dan berpatroli sebagai tim yang terdiri dari 2 orang dengan jarak satu sama lain tidak boleh lebih dari 100 meter. Dengan fokus terhadap jalan yang sepi dan kosong. Malam harinya, misi pun dijalankan seperti yang sudah direncanakan. Polisi pun menyisir tempat-tempat sepi. Lalu ada sebuah mobil yang mendekati Catherine, yang saat itu berpatroli dengan Paulson. Paulson pun mengikuti mereka dari belakang dengan mobil. Mobil itu pun berhenti di depan Catherine. Namun ternyata hanya beberapa pemuda yang ingin menggoda Catherine. Namun mobil itu langsung pergi saat Catherine menodongkan pistol kepada mereka. Dan ketika Catherine melihat ke belakang, ternyata Paulson sudah tidak ada dan yang tertinggal hanya motor dan handphonenya. Saat mereka memeriksa rekaman video yang dipasang di motor Paulson, mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan dan paksaan dalam penculikan itu. Hal itu membuat mereka bingung dengan metode yang digunakan pelaku yang terlihat sangat mudah menculik korbannya. Bahkan, kendaraan mereka pun tidak pernah terlihat di CCTV pemantau jalan. Beberapa hari kemudian, ada 2 orang kurir yang mengantarkan paket berupa dus besar ke rumah Anwar yang diterima oleh istrinya. Lalu Fatima menelpon Anwar dan menanyakan tentang paket itu. Namun Anwar mengatakan jika ia tidak pernah memesan apapun. Karena penasaran, Fatima pun membuka paket itu. Dan saat dibuka, ternyata paket itu berisi mayat Paulson yang membuat Fatima ketakutan. Tim forensik pun langsung membawa mayat Paulson untuk diotopsi. Dan tim forensik menemukan sebuah sidik jari di kayu paket tersebut. Polisi pun langsung mengidentifikasi sidik jari itu, yang ternyata milik seorang narapidana bernama Samir. Samir adalah seorang bandar dan penyelundup kokain. Ia ditangkap oleh Paulson saat mereka merazia tempatnya. Dan ketika ia bebas, ia pun mengancam akan membunuh Paulson dan petugas lainnya yang terlibat dalam penangkapannya. Polisi pun mulai mencari keberadaan Samir dengan bertanya kepada orang-orang terdekatnya. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Di kantor, Andrew berhasil meretas akun Samir dan menemukan foto wanita yaitu kekasihnya. Dan Andrew pun mendapatkan nomor wanita itu dan lokasinya. Polisi pun langsung mendatangi lokasi wanita itu dan langsung menginterogasinya.
Wanita itu mengatakan jika ia memberi handphone dan kartu SIM pada Samir, namun sudah 1 bulan terakhir ia tidak pernah berkomunikasi dengannya. Dan Andrew menemukan lokasi dari kartu SIM tersebut. Polisi pun langsung mendatangi tempat itu. Dan saat mereka sampai, mereka pun menemukan Samir yang sudah mati beberapa hari yang lalu dalam sebuah ruangan. Di tempat lain, Andrew mendapat serangan hacker yang mengirimkan video dari pelaku saat membunuh korbannya. Malam harinya, saat Anwar sedang bersama Andrew, ia pun tidak sengaja melihat sebuah tanda inisial SD di patung itu. Anwar pun langsung melaporkannya pada Catherine, dan ia sudah menyelidiki pematung yang menggunakan tanda itu. Namanya adalah Sudhakar Devalokam, dan mereka sudah mengetahui lokasi tinggalnya. Mereka pun langsung pergi ke tempat pematung itu. Saat tiba, mereka bertemu dengan pematung itu yang memang sudah menunggu kedatangan polisi. Lalu Sudhakar menceritakan kejadian sekitar 6 bulan yang lalu. Ada seorang pria yang datang menemuinya dan memintanya membuat patung Dewi Hukum dengan mata terbuka dengan menawarkan banyak uang. Dengan satu permintaan, tidak boleh ada tanda identitas pembuat di patung itu. Namun Sudhakar yang merasa aneh dengan permintaan itu, dan saat proses pembuatan patung hampir selesai, ia pun membuat tanda di pinggul patung itu. Dan setelah patung itu dibawa, ia pun tidak pernah melihat orang yang memesan patung itu lagi. Dan Sudhakar pun tidak bisa mengenali pria itu, karena saat mereka datang untuk mengambil patung itu, mereka pun mengambil kedua matanya. Sudhakar tinggal di sana dengan putrinya. Namun saat kejadian, putrinya tidak ada di rumah. Lalu Sudhakar pun mengatakan jika pria itu memesan 5 patung darinya, dan ia sudah melakukan 3 pembunuhan. Berarti tersisa 2 korban lagi. Setelah mendengarkan penjelasan Sudhakar, mereka pun pergi dari sana. Dan Anwar memberikan kartu namanya pada putri Sudhakar. Suatu malam, saat seorang petugas polisi pulang ke rumah, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Dan saat ia menyalakan lampu emergensi, ia pun kaget ketika melihat pria bertopeng yang ingin menculiknya dengan cara seperti biasanya. Namun kali ini polisi itu melawan, yang menyebabkan terjadi perkelahian. Sebelum akhirnya polisi itu dipukul hingga pingsan dan dibawa ke sebuah mobil. Tidak lama kemudian, Anwar dan polisi lain tiba di sana dan melihat rumah korban yang sudah berantakan dan menemukan spinner yang jatuh di sana. Namun karena kali ini pola penculikannya berbeda karena adanya perlawanan, polisi pun kembali dibuat bingung. Ditambah, tidak ada saksi yang melihatnya. Dan mayat korban pun ditemukan di sebuah kereta api yang dibawa oleh seorang perempuan ketika polisi memeriksanya di rekaman CCTV kereta api. Saat di ruang otopsi, dokter pun mengatakan jika pola pembunuhannya sama dengan mengambil kedua mata dan jantungnya. Lalu atasan Catherine datang ke sana. Ia pun marah dengan kinerja Catherine dan timnya. Lalu ia pun menangguhkan Catherine dan membebas tugaskan timnya dari kasus itu dan menggantinya dengan polisi lain yaitu Prakash Sitaram. Saat Anwar sedang menonton TV, ia pun mendapat telepon dari Pradip. Pradip mengatakan saat memeriksa cairan tubuh korban ditemukan kandungan obat tidur Zolpidem dan juga ditemukan jejak obat penghambat beta Terornim. Karena korban memiliki riwayat darah tinggi. Seperti mendapat petunjuk dari misteri penculikan ini, Anwar pun langsung mendatangi Catherine di rumahnya dan menjelaskan misteri dari penculikan tanpa perlawanan itu, yaitu karena para korban terhipnotis sebelum dibawa. Pria bertopeng bertugas untuk membuat korbannya syok, dan pria yang satu lagi menghipnotisnya. Dan obat Zolpidem kemungkinan sebelumnya sudah dimasukkan ke korban melalui air atau makanan, sehingga membuat korban mudah terhipnotis. Sedangkan di kasus yang terakhir, obat itu tidak bekerja karena korban mengkonsumsi obat penghambat beta yang berfungsi sebagai penawar. Itulah alasan hipnotisnya tidak berhasil dan ada perlawanan.
Ternyata, selama ini mereka berurusan dengan ahli kejiwaan yang jenius yang dapat memanipulasi pikiran dengan cara yang ia inginkan. Namun, karena tugasnya sudah ditangguhkan, Catherine pun tidak bisa melakukan apa-apa. Saat di rumah, Anwar yang sedang bermain spinner dengan putrinya, tiba-tiba teringat sesuatu yang berhubungan dengan spinner itu. Anwar pun mendatangi kantor penyimpanan file dan meminta petugas untuk mencari foto narapidana yang memegang spinner. Dan mereka pun menemukan Simon Manjuran. Simon adalah pria yang tertutup dan seorang lulusan ilmu teknik komputer di Inggris, yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan komputer di ruangan tertutup. Suatu hari, ayah Simon melihat putranya menonton video pembunuhan dan penyiksaan. Sang ayah pun mencoba menegurnya dan berusaha mengobati masalah kejiwaan putranya. Namun kedua orang tuanya justru dibunuh olehnya. Dan hal itu dicurigai oleh seorang pastor yang tidak pernah melihat kedua orang tuanya di gereja lagi. Polisi pun datang ke rumahnya dan menemukan tubuh kedua orang tuanya yang sudah terpotong di dalam kulkas. Dan polisi pun langsung menangkapnya. Anwar sangat yakin kalau dia pelakunya. Namun di dalam filenya dikatakan jika Simon sudah meninggal di penjara. Dan bahkan Prakas yang menggantikan Catherine pun tidak mau membantunya saat Anwar mendatanginya. Namun Anwar tidak percaya dan menyerah begitu saja. Dia pun mendatangi Andrew dan meminta Andrew untuk melacaknya. Dan saat Andrew melihat fotonya, Andrew justru kaget karena wajah Simon mirip dengan wanita yang ada di kereta. Dan benar saja, ternyata Simon masih hidup. Anwar pun meminta Andrew untuk mengirim foto itu ke ponselnya. Dan ia pun lalu mendatangi Prakas dan memperlihatkan foto itu. Namun Prakas mengatakan jika benar Simon masih hidup, namun ia sudah meninggal 3 jam yang lalu. Karena ia bunuh diri bersama rekannya dan meninggalkan sebuah surat dan patung Dewi Hukum, di mana surat itu berisi pesan kepada polisi kalau tidak ada gunanya terus bermain setelah sensasinya sirna, dan rahasia yang tak terungkap akan terkubur bersamanya. Lalu Prakas pun mengadakan konferensi pers dan mengatakan jika penyelidikan pembunuhan berantai Dewi Hukum telah selesai dan menjadikan Simon dan rekannya sebagai pelaku utama. Namun kali ini Anwar tidak yakin jika Simon pelakunya. Ia pun bertemu dengan Anil dan Catherine dan mengatakan pendapatnya kalau seorang psikopat seperti Simon yang sangat terobsesi dengan dirinya sendiri mau melakukan bunuh diri, dan itu sangat mustahil. Setelah kasus itu ditutup, beberapa hari kemudian Anwar mendapat telepon dari Sudhakar. Anwar pun langsung mendatanginya. Sudhakar pun mengatakan jika ada orang yang mendatanginya dan mengambil patung ke-6 yang dia buat. Namun kali ini ia mendapat wajah pelaku dari putrinya yang berada di sana saat itu. Ia pun menggambar sketsa wajahnya, dan orang itu bernama Dr. Benjamin Lewis. Lalu kita pun diperlihatkan cerita masa lalu dari Benjamin Lewis, di mana saat itu ayahnya ditangkap polisi karena dituduh menghamili putrinya sendiri yang masih SMP. Karena tidak tega melihat wajah Benjamin yang tidak berdaya, seorang pria di desa itu pun membawa dan merawatnya. Dan ketika tiba di rumah, Benjamin pun menceritakan kejadian yang sebenarnya pada pria itu. Ayahnya seorang petani, bekerja keras untuk membesarkan kedua anaknya dengan penuh kasih sayang, agar mereka tidak merasa kehilangan ibunya yang sudah meninggal. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Rebecca. Mereka hidup seperti keluarga pada umumnya. Hingga suatu hari, ayahnya dipanggil ke sekolah karena Rebecca pingsan. Dan penyebabnya adalah Rebecca sedang hamil. Ayahnya pun kaget mendengar itu. Dokter pun mengatakan karena kondisi Rebecca sekarang, mereka tidak bisa melakukan aborsi. Hal itu benar-benar menghancurkan hati ayahnya. Namun, meski ditanya berkali-kali, Rebecca tidak pernah berani memberitahu siapa yang menghamilinya. Hingga suatu hari, karena kasihan terhadap ayahnya, Rebecca pun mengatakan nama orang yang menghamilinya. Dan orang itu adalah Pastor Bennett Franco. Pastor Bennett adalah salah satu orang penting di sana.
dan memiliki posisi yang tinggi di desa itu. Namun ia memiliki wajah pedofil yang tidak ragu-ragu menyalahgunakan posisinya. Lalu ayah Benjamin pun melaporkan masalah itu pada polisi, yang kebetulan Anil lah yang menangani kasusnya. Anil pun berjanji akan menangani kasusnya dengan hati-hati karena Rebecca masih di bawah umur. Namun Anil justru mendatangi pastor dan bekerja sama dengannya untuk membuat ayah Benjamin lah yang bertanggung jawab atas kehamilan putrinya. Karena tak berdaya dan demi keselamatan anak-anaknya, dia pun terpaksa bertanggung jawab atas kehamilan itu. Rebecca pun dikirim ke biara India Utara setelah itu. Namun setelah itu tidak ada lagi yang mendengar kabarnya. Ayah Benjamin pun kehilangan putri dan hidupnya, yang memilih bunuh diri di dalam penjara. Saat proses pemakaman, Benjamin terbakar emosinya karena melihat Anil yang tertawa dengan rekannya di sana. Benjamin pun kehilangan ayah dan adiknya dan melewati hari-hari buruk dalam hidupnya. Untungnya, berkat bantuan beberapa dermawan, ia dikirim ke Amerika untuk mengejar gelarnya. Dan itulah alasan ia melakukan kejahatan pada polisi untuk membalas dendam. Setelah mendengar semua cerita itu, Anwar pun menelpon Anil dan menceritakan itu semua. Anil yang kaget memintanya untuk bertemu di tempat biasa. Saat Anil tiba, ia pun mengirim pesan kepada Anwar. Dan tidak berselang lama, ada pesan lain yang juga mengatakan sudah tiba di sana. Anwar yang panik langsung menelpon Anil, namun sudah tidak ada jawaban. Dan saat Anwar tiba di sana, Anil sudah tidak ada di sana. Untungnya, di sana ada beberapa orang yang menggunakan drone untuk pemotretan dan pengambilan video. Anwar pun mendatangi mereka dan melihat beberapa video yang mereka rekam di sana dengan drone. Dan ia pun menemukan mobil van yang lewat di sana dari video itu. Lalu ia pun mengirim video itu pada Andrew dan memintanya untuk melacak mobil itu. Andrew pun menemukan mobil itu dan juga lokasinya. Anwar dan juga dua polisi lain langsung mendatangi lokasinya. Saat mendengar ada teriakan, mereka pun langsung masuk dan memeriksa tempat itu. Namun kedatangan mereka diketahui Benjamin dari CCTV. Benjamin pun mampu melumpuhkan dua polisi itu. Dan saat Anwar ingin melepaskan Anil, Benjamin pun datang ke sana. Benjamin langsung menendang Anwar dan menyerangnya. Dan ketika Benjamin mengunci leher Anwar, tiba-tiba Catherine datang ke sana dan memukul kepala Benjamin dengan kayu yang membuatnya pingsan. Polisi pun berhasil menangkap Benjamin. Namun Benjamin menolak untuk mengatakan apapun pada polisi, termasuk hubungannya dengan Samir dan Simon, dan juga motif atau alasan ia membunuh polisi. Saat di ruang interogasi, Benjamin memberikan hormat pada Anwar karena berhasil membawa kasus itu sampai ke tahap ini hanya karena spinner yang dijatuhkan Simon. Dan dia pun memanipulasi kematian Simon di penjara dengan membuang mayat lain ke dalam api saat kebakaran di penjara. Dan mayat itu adalah mayat Pastor Bennett yang ia bunuh. Dan Benjamin mengatakan pada Anwar kalau masih ada satu patung dewi hukum yang tersisa. Setelah itu, polisi pun membawa Benjamin dengan mobil ke pengadilan setelah 2 hari diperiksa. Namun di tengah jalan, mobil berbelok ke tempat lain dan membawanya ke sebuah gedung yang tak terpakai. Polisi pun melepaskan borgolnya dan menyuruhnya berjalan. Lalu polisi menembaknya dari belakang hingga mati. Di tempat lain, Anwar mencoba menelpon Anil. Namun karena tidak diangkat, Anwar pun pergi ke apartemennya. Sebelum Anwar sampai, ada seorang wanita yang datang ke tempat Anil. Dan saat Anwar tiba, wanita itu pun terlihat pergi dari sana. Dan saat Anwar masuk ke dalam, ia pun kaget saat melihat Anil yang sudah tergeletak bersimbah darah.
Anwar pun langsung mengejar wanita itu, namun tidak berhasil. Ternyata wanita itu adalah Rebecca, adik Benjamin Lewis, dan film pun selesai.